Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailiatul Jumat, mahasiswa UIN Madura, program studi Ilmu Hadis, Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan tentang jenis dan sebab asbabul wurud dan cara penyelesaiannya. Asbabul wurud hadis ini merupakan ilmu yang membahas tentang sebab-sebab atau latar belakang munculnya sabda, perbuatan maupun persetujuan Nabi. Melalui ilmu ini, para ulama dapat memahami konteks, situasi, dan kondisi yang melatar belakangi suatu hadis, sehingga maknanya tidak disalahartikan. Secara umum, jenis-jenis asbabul wurud ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu asbabul wurud khos dan asbabul wurud am. Asbabul wurud khos adalah sebab yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau individu tertentu. Misalnya, hadis yang diucapkan Nabi ini sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat tertentu. Sedangkan asbabul wurud yang am ini mencakup sebab yang tidak terbatas pada kejadian tertentu, tetapi lebih bersifat universal. Seperti sabda Nabi yang berkaitan dengan ajaran umum atau hukum yang berlaku bagi seluruh umat Islam. Adapun sebab-sebab munculnya hadis itu sangat beragam. Di antaranya adalah yang pertama, sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat. Yang kedua, sebagai penjelasan terhadap ayat Al-Quran. Yang ketiga, sebagai penyelesaian terhadap suatu peristiwa sosial atau hukum yang terjadi di masa Nabi. Yang keempat ini sebagai teguran atau bimbingan kepada individu atau kelompok tertentu. Nah, dan yang terakhir, yang kelima, sebagai peringatan atau nasihat moral bagi umat. Semua sebab ini menunjukkan bahwa hadis Nabi itu selalu berakar pada kebutuhan nyata umat dan situasi yang dihadapi pada saat itu. Untuk mengetahui asbabul wurud, Adi Al-Fadli ini menggunakan dua metode penelitian, yakni yang pertama melalui riwayat nakliyah dengan mendengarkan atau meriwayatkan langsung dari sahabat yang menjadi saksi peristiwa munculnya hadis. Yang kedua, melalui pendekatan ijtihadiyah ketika tidak ditemukan riwayat langsung. Nah, pendekatan ini ada 3 macam. Yang pertama, pendekatan historis atau tarikhi. Ini melihat latar belakang waktu dan situasi munculnya hadis. Yang kedua, ada pendekatan sosiologis. Pendekatan sosiologis ini melihat kondisi sosial masyarakat Arab pada waktu itu. Yang ketiga, pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis ini memahami kebiasaan, budaya, dan perilaku masyarakat pada masa Nabi. Pendekatan ini penting ketika hadis tidak memiliki sebab urut yang diriwayatkan secara langsung, sehingga dapat dipahami sesuai konteks zaman tanpa mengabaikan makna teksnya. Demikian dari saya, kurang dan salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.